Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Skarluftanu-Grayani, NIM 1803211001009. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi agribisnis meliputi produksi agribisnis di tingkat hilir, yaitu pengolahan pada usaha tempe keripik. Latar belakang pemilihan usaha, di mana kedelai merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Ngawi. Selain itu, Kabupaten Ngawi juga terkenal sebagai daerah penghasil tempe dan makanan khas yang berbahan dasar dari kedelai, yaitu keripik tempe yang sudah dikenal di berbagai kota lain. Selain pemilihan usaha ini, yaitu usaha ini dapat meningkatkan nilai jual dari kedelai dan sebagai penyerap tenaga kerja, serta usaha ini memiliki potensi untuk berkembang. Di mana usaha keripik tempe yang sudah ada di Kabupaten Ngawi masih dalam skala UMKM, belum ada yang skala pabrik. Selanjutnya, manajemen mutu produk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dimensi kualitas produk keripik tempe, di mana terdapat 6 dimensi. Yang pertama terdapat performance. Performance yang dimiliki keripik tempe yaitu memiliki sedikit minyak, karena pada proses produksi telah melalui tahapan spinner. Variasi rasa yang dimiliki, di mana produk ini menawarkan 2 rasa, yaitu original dan coklat. Yang kedua, durability. Kemasan yang ditawarkan menggunakan aluminium foil sehingga lebih tahan lama. Yang ketiga, estetik. Estetik di sini menawarkan tampilan dari produk, di mana desain yang ditawarkan lebih menarik dan memiliki bahan yang berbeda daripada produk tempe keripik di pasaran. Yang keempat, fitur. Fitur yang ditawarkan dari produk ini yaitu desain kemasan yang lebih menarik dan kekinian, sehingga dapat berbeda dari produk yang di pasaran. Yang kelima, konsistensi. Keripik tempe ini menawarkan rasa yang tidak akan berubah selama dalam periode sebelum masa expired, karena pada kegiatan produksi, produk ini telah melalui pengujian. Yang keenam, serviceability. Serviceability atau kegiatan purna jual yang dapat dilakukan yaitu menerima kritik dan saran terhadap produk melalui nomor yang tertera pada kemasan. Yang kedua, aspek preventif dan aspek aparsial. Dari aspek preventif, langkah yang dilakukan adalah mengemas produk dengan benar, berkualitas, dan memilih kemasan yang dapat membuat produk lebih menarik dan menjaga kualitas yang dimiliki. Sedangkan dari aspek parsial, kegiatan yang dilakukan berupa pengawasan terhadap kegiatan produksi serta pengujian hasil produksi, sehingga dari segi rasa, kerenyahan, dan kualitas dari keripik tempe dapat terjaga menggunakan Total Quality Management atau TQM, di mana yang pertama TQM kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang digunakan pada usaha ini yaitu partisipatif, di mana pemimpin memiliki rasa tanggung jawab, kepemimpinan terhadap tugas serta kewajiban, serta pemimpin harus layak sebagai panutan karyawan. TQM yang kedua yaitu TQM pada organisasi, yaitu pada sosial ekonomi yang memberikan bimbingan atau pelatihan kepada karyawan dan sistem desentralisasi pembagian tugas pada setiap bagian. Nah, jadi pada setiap struktur organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri. Yang selanjutnya pada produksi, di mana meliputi pengendalian bahan baku, pengujian produk, dan pemeliharaan peralatan, serta pengawasan kualitas. Yang keempat, TQM pada kepuasan pelanggan, di mana pemenuhan keinginan pelanggan dan peningkatan mutu produk. Yang kelima, TQM pada produk, yaitu pemberian jaminan pada produk baik berupa rasa, aroma, dan tekstur, serta kemasan yang berbeda dan
dan variasi pada rasa. Selanjutnya, manajemen persediaan. Tujuan spesifik manajemen persediaan yaitu yang pertama, untuk memastikan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, di mana dengan manajemen persediaan kita dapat memastikan kuantitas maksimal pemesanan. Yang kedua, untuk mengantisipasi perubahan permintaan, di mana dengan manajemen persediaan kita dapat menentukan jumlah stok persediaan. Nah, yang ketiga, mengurangi resiko keterlambatan bahan baku, di mana dengan manajemen ini dapat menentukan kapan harus melakukan pemesanan ulang. Yang keempat, menyesuaikan jadwal produksi dan mengantisipasi kenaikan harga pada bahan baku, di mana harga bahan baku sendiri mengalami fluktuatif harga pada kondisi musim panen dan memberikan waktu untuk pengolahan bahan. Selanjutnya yaitu menentukan kuantitas pemesanan dan total biaya persediaan serta mengetahui kapan harus melakukan pemesanan ulang. Nah, di mana diketahui bahwa kebutuhan tahunan terhadap kedelai yaitu sebesar 10.000 kg dengan harga kedelai per kilo sebesar Rp12.000 dan biaya pemesanan sebesar Rp150 serta biaya penyimpanan sebesar 15% dan stok persediaan sebesar 15 kg. Dari hasil perhitungan melalui rumus EOHI yang ada didapatkan EOHI sebesar 40,82 kg. Selanjutnya yaitu menghitung total biaya persediaan melalui proses TCC dan TOC terlebih dahulu, di mana setelah perhitungan didapatkan TCC sebesar Rp36.738 dan TOC sebesar Rp36.747 serta biaya safety stock yang didapatkan sebesar Rp27.000. Nah, total biaya persediaan yang didapat dari hasil TCC, TOC, dan biaya safety stock didapatkan total biaya persediaan sebesar Rp100.475. Untuk menentukan reorder point yaitu penggunaan tahunan dengan kebutuhan tahunan dibagi dengan jumlah hari selama 1 tahun, di mana 10.000 dibagi 365 hari diperoleh 27,4 kilo. Karena waktu pengiriman kedelai diestimasikan selama 3 hari, sehingga didapatkan nilai reorder point sebesar 97,2 kg. Selanjutnya, manajemen pemeliharaan, di mana pemeliharaan yang dilakukan pada usaha ini yaitu pemeliharaan terencana yang meliputi yang pertama preventive maintenance yang merupakan pencegahan kerusakan dengan penjadwalan pengecekan dan pembersihan serta ganti suku cadang. Nah, pada usaha ini setiap hari dilakukan pengecekan serta pembersihan setelah melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, predictive maintenance yang merupakan perencanaan mengetahui perubahan atau kelainan kondisi fisik maupun fungsi peralatan. Merencanakan kapan alat tersebut akan berubah fisik sehingga mempengaruhi terhadap hasil produksi, sehingga dapat diketahui kapan harus mengganti peralatan tersebut. Serta penggantian suku cadang pada peralatan yang digunakan, contohnya pada kompor yang digunakan, tatakannya itu diketahui kapan harus diganti suku cadangnya dan kelayakan peralatan seperti baskom kapan harus diganti. Selanjutnya, manfaat manajemen pemeliharaan. Yang pertama, memperpanjang kegunaan alat, di mana dengan pembersihan alat setiap hari setelah melakukan kegiatan produksi akan meningkatkan atau memperpanjang umur peralatan. Yang kedua, menjamin ketersediaan optimum
persediaan alat saat kegiatan produksi, di mana dengan ketersediaan optimum peralatan, kegiatan produksi dapat dilakukan dengan optimal. Dan yang ketiga, menjamin kesiapan operasional, di mana setelah melakukan pemeliharaan dapat mengetahui kapan peralatan mana saja yang masih bisa digunakan pada produksi selanjutnya, sehingga pada produksi selanjutnya dapat dilakukan produksi alat-alat sudah siap digunakan.